Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Bedahan 01 Bapak Ahmad Muharram MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Bedahan 01, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, terutama berkat nikmat sehatnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SDN Bedahan 01, yang keempat penyampaian materi tentang budaya positif, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Hadirin yang terhormat, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti, dan kita yang ada di ruangan ini selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ibu Enda Sulistiawati SPD. Untuk Ibu Enda dipersilakan. Untuk hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Hadirin sekalian dipersilahkan duduk kembali.
ketiga yaitu sambutan Kepala SDN Bedahan 01 kepada Bapak Ahmad Muharram MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah rahmat. Calon guru penggerak Ibu Nuri Nurul Bariah SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Bedahan 01, yang alhamdulillah pada hari ini bisa ikut menghadiri acara dari Ibu Nuri TGP. Nanti Ibu Nuri akan menyampaikan tentang pemahaman penerapan budaya positif, ya. Ini termasuk salah satu destinasi yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kita dengarkan budaya positif apa saja yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Karena budaya positif itu artinya dapat diterapkan di lingkungan sekolah, baik di sekolah, di rumah juga bisa, tapi lebih ditekankan pada lingkungan sekolah, ya. Jadi apa budaya positif yang sudah kita lakukan kita lanjutkan, kemudian yang belum kita mulai, ya. Dengan pemahaman budaya positif ini, mudah-mudahan wawasan ilmu kita bertambah, karena apapun yang disampaikan oleh seseorang, ya, yang sifatnya positif bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat waktunya juga tidak panjang, Bapak ucapkan semangat terutama buat CGP Ibu Nuri yang masih harus berjuang sampai akhir tahun, ya. Karena memang pekerjaan ini tidak mudah, ya. Mudah-mudahan Bu Nuri diberikan kesehatan dan teman-teman ikut mendorong, mendukung, mensupport, ya. Karena nanti pun kalau Bapak dan Ibu ikut kegiatan ini, insya Allah teman-teman juga akan mendukung baik-baik. Itu saja sambutan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Muharram MPD atas sambutannya. Kita lanjut acara yang keempat, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Nuri Nurul Bariah SPD. Kepada Ibu Nuri Nurul Bariah SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bedahan 01, Bapak Ahmad Muharram MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bedahan 01 yang juga saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat sehatnya, pada hari ini, hari Kamis 13 Juni 2024, kita dapat bertemu dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan ini dan selalu mendukung atau mensupport saya selaku
CGP Angkatan 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya penuhi dalam pendidikan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin harusnya hari ini sudah jam istirahat, tetapi dengan keikhlasannya masih setia menemani saya dalam rangka juga memenuhi tugas sebagai CGP. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian Allah balas dengan keberkahan dan limpahan rezeki dan kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, tujuan dan latar belakang untuk kegiatan kita hari ini yang ketiga Pak. Lagi. Nah, ya. Jadi latar belakang kegiatan hari ini Bapak dan Ibu seperti yang sudah kita ketahui untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat anak baik kodrat alam maupun kodrat zamannya supaya anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam di sini artinya anak tumbuh berdasarkan lingkungan di mana ia tinggal. Kemudian kodrat zaman itu adalah disesuaikan dengan zaman di mana ia ada. Nah, Bapak dan Ibu, satu yang penting dalam tujuan pendidikan adalah memerdekakan anak. Dalam proses pembelajaran sudah kita bahas waktu itu ya. Nah, jadi ini adalah kelanjutannya. Selain proses pembelajaran yang berpihak pada murid, diharapkan juga dalam pembentukan karakter anak di sekolah kita harus mengutamakan kebutuhan murid. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu latar belakangnya karena prakteknya di lapangan masih banyak sekali yang harus dibenahi dalam pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan oleh kita sebagai guru. Jadi nanti kita refleksikan apakah selama ini pendidikan karakter yang sudah kita terapkan kepada anak-anak sudah berpusat pada murid, sudah memerdekakan murid, seperti itu latar belakangnya. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah setelah kegiatan diseminasi ini diharapkan warga sekolah dapat memahami konsep-konsep budaya positif dengan benar. Nanti ada sekitar 8 konsep budaya inti yang akan saya sampaikan. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kegiatan diseminasi, warga sekolah dapat menerapkan. Jadi saya harap tidak hanya paham saja nanti tentang konsep-konsep ini, tapi dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Yang terakhir adalah menerapkan konsep-konsep budaya positif sehingga murid dapat memiliki motivasi intrinsik. Ini sangat penting dalam pembentukan karakter. Diharapkan seorang murid itu memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, tanpa harus disuruh oleh orang lain, sehingga pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik dan benar. Itu ya Bapak dan Ibu untuk latar belakang dan tujuan diseminasi hari ini. Ke depan Pak Heri. Nah Bapak Ibu sebelum saya mulai ke depan. Nah ya, sebelum saya mulai kesepakatan kelas dulu ya Bapak dan Ibu supaya kelas ini berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan tujuan tadi yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama Bapak dan Ibu, diharapkan seluruh peserta dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua, diharapkan seluruh peserta dapat aktif selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian yang ketiga, seluruh peserta diharapkan saling menghargai pendapat. Dan yang terakhir untuk HP-nya mohon untuk di setting mode silent dulu. Itu saja Bapak dan Ibu, ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup ya, kita sepakati bersama. Baik, lanjut. Ini Bapak dan Ibu, konsep inti budaya positif yang harus kita pahami dan nantinya harus kita terapkan di sekolah kita ya dalam mewujudkan pendidikan karakter yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Lumayan banyak ya, mudah-mudahan kita selesai dan sesuai waktu yang sudah disediakan. Baik, kita mulai saja. Sebelum materi yang pertama, ada kegiatan pemantik dulu. Kita lakukan percobaan Bapak dan Ibu. Ini kan sudah pasangan ya duduknya ya. Nah,
dengan pasangannya, ada yang berlaku sebagai A dan ada yang berlaku sebagai B, ya. Berhadapan boleh Bapak Ibu, saling berhadapan supaya nggak terlalu tegang. Ya, saling berhadapan, bertatap-tatapan boleh. Siapa yang mau jadi A dulu? Siapa yang mau jadi A? Siapa yang mau jadi B? Silakan ditentukan, ya. Bapak A ya, berarti payungan B dulu. Oke, saya bacakan petunjuknya. Anda dan teman Anda yang ada di sebelah melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, berarti A dulu ya. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Silakan kepalkan yang merasa A. Yang kuat Bapak Ibu, ya kepalkan yang kuat. Sudah dikepal. Kemudian setelah itu bayangkan kalau di kepalan tangan Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga di hidup Bapak dan Ibu. Di dalam kepalan ini nih, ya. Bayangkan di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya tadi. Nah, tapi yang ingat, yang dipegang adalah yang paling berharga dalam hidup. Ya, jangan sampai itu dirampas sama teman B. Yang B boleh dengan cara membujuk. Kalau bujuk gimana? Kalau bujuk? Bujuk, Mary. Atau boleh juga dengan cara menghati. Kalau menghati gimana? Pak, bukan nggak Pak? Gitu ya. Menghati. Boleh mengintimidasi. Boleh juga menawari. Silakan dipraktekkan. Ibu mau pakai cara yang mana? Membujuk, menghati, mengintimidasi, menawari. Boleh menggoda juga nih yang suka menggoda. Boleh Pak. Pilih satu ya Pak ya. Menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Ada yang menawari uang, saya bayar satu miliar misalnya. Tapi bukan nggak? Coba ayo silakan. Silakan. Dirayu boleh. Ada yang menawari uang boleh ya. 30 detik ya. Silakan. Dengan berbagai cara. Cuma boleh Ibu, ya boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu semua. Sekarang boleh saya tanya ya, ya Itu boleh menawari Anda uang. boleh Pak. Ayo. Boleh cek juga boleh Pak. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya ada 3, nanti silakan yang bersedia untuk menjawab. Yang pertama ya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang tadi mengepalkan siapa? Nah, siapa yang tidak membuka? Bapak, maaf Pak. Kenapa Pak Bapak tidak membuka kepalan tangannya? Nggak mempan rayuannya. Iya. Dan ini kan sesuatu yang sangat berharga, jadi tidak boleh dikasih ke orang lain. Walaupun dia mohon-mohon Iya, gitu Pak. tadi dia rawat 5.000. Tangan Bapak Ibu untuk kepala sekolah kita. Jadi kalau Bapak kalian tidak akan dikasih, walaupun tadi ditawari uang, dirayu, nggak mempan pada Ibu ya. Kemudian ada nggak yang membuka? Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa ya. Tidak ada. Oh berarti semua. Oh wanita, nggak apa-apa wanita. Wanita membuka ya. Ya kenapa Bu? Kasihan nangis. Saya terkira dengan layanannya. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Anita juga ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya apa makna dari kegiatan pemantik tadi? Di poin nomor 3 Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa Bapak Ibu? Yang mengepalkan tangan atau yang temannya tadi si B yang merayu, mencoba menghargai. Jadi diri sendiri ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi prinsip dari budaya positif yang penting adalah sebetulnya yang memegang kontrol tentang apapun itu adalah diri kita sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu juga nanti yang diharapkan untuk anak murid kita di kelas dalam menerapkan budaya disiplin atau budaya positif. Kita mengharapkan ada motivasi intrinsik dari dalam murid kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu,
kontrol teori yang kemudian dikembangkan namanya menjadi choice teori. Yang pertama Bapak dan Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya tadi yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Berarti kalau kontrol murid adanya di guru atau di murid? Di murid. Mau melakukan apapun itu harus atas dasar murid sendiri. Kalau kita merasa kita bisa mengontrol murid, itu artinya hanya ilusi. Kalau murid itu mengizinkan dikontrol oleh orang lain, maka akan terjadi. Tapi kalau di dalam diri murid tidak mengizinkan untuk dikontrol, terjadi tidak? Tidak. Jadi ketika kita merasa kita bisa mengontrol murid, sebetulnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Jadi itu semua hanya ilusi. Jadi sebetulnya yang mengontrol adalah diri murid sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini yang namanya reward Bapak dan Ibu. Siapa ya di sini yang masih suka memberikan penghargaan di kelasnya kalau ada murid yang bisa dijawab atau lain-lain, masih ada? Itu juga sebetulnya hanya ilusi Bapak dan Ibu. Jadi ada efek positif, ada efek negatifnya. Negatifnya apa? Ini juga pernah saya rasakan. Anak mau melakukan sesuatu karena ada hadiah. Ketika kita ngasih hadiah, mereka nggak semangat. Nah itu namanya pemberian hadiah atau reward itu sebetulnya hanya sebuah ilusi. Mereka jadi ketergantungan akan itu. Ketika tidak ada, ya mereka akan kembali lagi ke sifatnya yang mereka asli. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Pemberian hukuman Pak Ibu. Kalau kita sedang memberikan hukuman, sebetulnya hukuman itu bisa merubah anak atau tidak? Ya. Karena hukuman itu hanya akan membuat anak merasa salah, bahkan sampai ada anak yang merasa dendam, rendah diri, akhirnya dia bersifat agresif. Jadi tidak selamanya juga hukuman itu akan bisa merubah anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kan kamu masih kecil. Kalau ibu udah orang tua punya pengalaman gitu kan ya. Nah sebetulnya itu juga hanya ilusi pada ibu. Setiap individu itu mempunyai kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Semua orang punya hak untuk memenuhi itu. Dan kita orang dewasa tidak bisa memaksakan. Itu ya pada ibu ya. Nah, jadi sebetulnya semua itu adalah ilusi. Ini yang harus kita luruskan. Berikutnya, ini pada ibu, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol yang tadi pada minggu. Ada reward, ada hukuman. Sebetulnya itu semua tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Yang bisa bertahan dalam jangka panjang pada diri anak adalah kontrol dalam dirinya sendiri. Stimulus respon dengan teori kontrol perbedaannya apa saja? Yang pertama, kita menganggap kebutuhan kita semua sama. Padahal kenyataannya, apakah semua individu kebutuhannya sama? Beda, ya. Kemudian ilusi yang kedua, semua orang melihat dengan sudut pandang yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa juga menganggap kalau anak itu selalu salah ketika dia mempunyai pendapat. Padahal setiap individu punya sudut pandang masing-masing. Jadi kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan pandangan orang supaya sama dengan kita. Karena sebetulnya adalah semua orang punya pandangan yang berbeda-beda terhadap sesuatu di dunia ini. Ya, oke lanjut Pak Heri. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kenyataannya setiap perilaku anak, mau yang positif atau negatif, itu punya alasan. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengetahui latar belakang perilaku murid, baik itu positif ataupun negatif, ya. Karena kita tahu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga tidak tepat, ya. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Seperti tadi, ketika kepala tangan dibuka kan enggak mau ya, kecuali kita sendiri yang mengizinkan. Tapi kalau tidak ada izin dari diri kita, itu tidak akan
akan terjadi. Berarti izin itu sumbernya dari siapa? Dari diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri ya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, sesungguhnya kita sudah membuat dirinya itu menjadi seseorang yang gagal, gitu, ya. Nah, jadi perlu adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak memiliki masalah, tujuan kita adalah memberikan anak pilihan untuk menyelesaikan masalahnya, bukan dengan diberikan hukuman, ya. Yang terakhir, model berpikir kalau stimulus respon itu menang atau kalah. Ketika dia salah, dia dianggap gagal, dianggap kalah. Ketika dia benar, dia dianggap menang. Jadi ini ada diskriminasi, ya. Nah, ini menang-menang maksudnya Bu ya. Nah, kalau yang teori kontrol berpikirnya menang. Ketika dia berbuat salah, kita bantu untuk menyelesaikannya. Jadi posisi anak yang walaupun tadinya salah bisa menjadi menang, seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini yang kedua. Tadi yang pertama sudah ya, tentang paradigma perubahan stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Kalau Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali ada di benak Bapak dan Ibu? Ayo. Ketika pertama kali mendengar kata disiplin, apa? Mengikuti aturan, tepat waktu, patuh, ya. Ada lagi? Ketika mendengar kata disiplin, ada nggak yang langsung hukuman gitu? Karena identiknya biasanya penerapan disiplin dengan hukuman, ya. Gitu. Nah, sebetulnya apa disiplin itu? Di sini ada Bapak Ibu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple ya, atau murid atau pengikut. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi betul ya yang disampaikan oleh rekan kita. Disiplin artinya adalah patuh, gitu ya. Patuhnya terhadap apa nanti kita jelaskan ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat pada diri murid. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tujuan kita adalah kesini Bapak dan Ibu sekali lagi, menumbuhkan motivasi internal murid dalam pembentukan disiplin ya. Lanjut, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Jadi ketika anak melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji, tapi dia paham bahwa nilai itu adalah nilai yang penting bagi dirinya dan orang lain. Jadi intinya adalah menghargai diri sendiri dan orang lain, bukan karena takut dihukum atau semata-mata ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Artinya nilai-nilai yang sudah disepakati oleh orang banyak. Sini kan universal ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti Bapak Ibu di kegiatan berikutnya akan dicontohkan cara membuat kesepakatan dan keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu harus bermuara kepada sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Ini hanya contoh, sebetulnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada ya. Di sini saya hanya mengambil
global, gotong royong dan kreatif. Kemudian di sini saya mengambil juga sumber dari IPO Primary Years Program PYP Sikap Murid. Ada toleransi, empati, rasa hormat, keingintahuan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga yang saya ambil adalah petunjuk hidup. Contohnya di sini ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan sebagainya. Nah, kita nanti dalam prakteknya di kelas atau di sekolah boleh Bapak Ibu memilih nilai-nilai apa yang ingin kita terapkan kepada murid kita, ya, yang menjadi dasar apa? Boleh memilih. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang bertanya? Belum ya? Oke, lanjut Pak Heri. Oke, kayaknya perlu ice breaking dulu ya. Yang banyak-banyak Bu, kita pelan-pelan aja. Soalnya 8 ya konsepnya, baru 2. Kita ice breaking dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu. Nah, kita ikuti dulu gerakan yang ada di dalam tim fokus ya. Ini nggak bisa dibesarin dulu ya. Kayaknya udah kurang fokus soal Farhan nih. Kira apa Pak? Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Ini boleh dijawab oleh siapa saja yang bersedia. Sertakan juga dengan alasannya. Ada 4 ya di sini. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Saya sampaikan lagi, jangan takut berpendapat ya, Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kemudian alasannya kenapa? Siapa Bapak Ibu yang bersedia? Saya dapat voucher. Ya, silakan Bu Endah. Yang 3 orang. Boleh berdiri Bu? Ya, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Setuju, ya, karena dengan hukuman kita bisa mengarahkan murid sesuai dengan, kalau saya di kelas itu ada kesepakatan awal dulu. Ya. Jadi kalau murid melanggar kesepakatan awal, ya memang harus didisiplinkan dengan hukuman. Baik, menurut saya. Terima kasih. Di sini adalah kata kuncinya ada kesepakatan. Nah, nanti kesepakatan itu apakah termasuk dalam hukuman atau ada istilah lain? Seperti itu ya Bu ya? Gak apa-apa, ini kan baru di awal.
hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Alasannya kenapa? Ya, silakan. Ya berarti Ya udah senyum-senyum. Angga Bella. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab. Ya. Kalau menurut saya ya Bu ya, selain tadi kalau kesepakatan kelas, kalau saya kurang setuju seperti dijelaskan dan saya pernah dapat masukan juga, yaitu pemberian hadiah itu menjadi anak ketergantungan. Jadi motivasi belajar anak itu tidak datang dari diri sendiri, dia hanya datang karena hadiah yang tadi perlu diucapkan. Jadi dia tuh akan belajar karena hadiah tersebut, tidak ada dari dirinya dan akan terus seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Ella. Oke. Lanjut dulu ya Bu ya. Ke pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi masalah murid-muridnya. Setuju atau tidak dan kenapa kepada Ibu? selfie itu Ya. yang banyak masalah. Saya manusia. Muridnya apa gurunya? Muridnya ya Bu. Sama Bu tos lagi Bu. Kalau menurut saya tidak setuju Bu Nuri ya, karena memang kalau untuk memberikan solusi bagi masalah murid itu kan masalah murid-murid itu berbeda-beda setiap orang. Jadi guru itu tidak bisa memberikan solusi, tapi hanya mengarahkan bagaimana agar dia bisa melihat suatu masalah itu dengan positif. Ya, terima kasih ya Bu Selvi atas pendapatnya. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Harusnya berempat ini ya. Guru berperan sebagai teman untuk murid-muridnya. Guru berperan sebagai teman untuk murid-muridnya. Bapak Ibu setuju atau tidak dan alasannya kenapa? Bu Ica ya, boleh. Silakan Bu Ica. Ya, terima kasih. Untuk guru berperan sebagai teman untuk murid-muridnya, saya setuju ya Bu ya, karena ketika guru itu bisa menjadi temannya, nah otomatis murid tersebut bisa menceritakan apa masalah yang sedang dihadapi mereka. Namun mungkin ada batasannya, jadi ketika kita sedang fokus, mereka harus tetap menganggap dan kita itu memposisikan diri sebagai guru. Namun ketika istirahat atau ketika jam kosong, bolehlah kita berperilaku sebagai teman dia, agar mereka juga nggak terlalu takut sama kita, nggak terlalu tertutup, dan biasanya masalah itu datangnya dari rumah dulu. Jadi siapa tahu di rumah dia tidak berani cerita, tapi di sekolah dia bisa cerita kepada guru. Ya, berarti bisa berperan sebagai orang tua juga ya. Betul. Terima kasih Bu Ica. Kita beri aplaus buat Bu Enda, Bu Ella, Bu Selvi dan Bu Ica. Terima kasih untuk pendapatnya, Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan pematik ini akan kita jawab bersama-sama lagi setelah materi nanti saya sampaikan. Jadi nanti kita kembali lagi ke sini ya. Jawaban tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep budaya positif. Lanjut dulu Pak Heri. Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang berikutnya materi tentang 3 motivasi perilaku manusia termasuk murid-murid kita. Jadi ada 3. Yang pertama, biasanya murid itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalnya saya ada murid yang bernama Gibran. Gibran datang tepat waktu. Kemudian saya bertanya, Gibran, apa yang menyebabkan kamu datang tepat waktu ke sekolah? Jawabannya adalah karena saya takut dihukum Bu kalau datang terlambat. Nah, itu adalah motivasi yang pertama. Jadi karena takut dihukum. Bapak dan Ibu, jadi kalau kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, itu berarti kita masih ada di level 1 Bapak dan Ibu, level paling bawah. Ya, karena itu berasal dari luar motivasinya atau motivasi ekstrinsik. Pada budaya positif ini belum diharapkan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Terus contoh yang kedua, motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
tepat waktu nanti diberi hadiah oleh ibu. Nah, berarti karena mengharapkan imbalan. Nah, kalau perilaku Grace seperti itu juga masih merupakan motivasi dari luar karena ingin mendapat imbalan. Ini berada pada level kedua, level tengah. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri atau dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan pada penerapan budaya positif. Murid-murid sudah berada pada level ketiga. Kalau ini dari dalam diri murid sendiri. Contoh, saya punya anak lagi misalnya namanya Iis. Saya tanya, Is, kenapa kamu rajin belajar? Jawabannya, karena belajar adalah tanggung jawab saya sebagai murid. Nah, itu kan tidak ada karena takut dihukum, tidak ada karena ingin mendapatkan hadiah. Jawabannya adalah ada kata apa, Bu? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu termasuk nilai kebajikan yang tadi kita bahas, boleh Ibu? Gitu. Nah, jadi kalau motivasi murid sudah mengacu pada nilai-nilai kebajikan, berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik, dan itu yang diharapkan pada penerapan budaya positif. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, kita lanjut. Ini Bapak Ibu, tadi mudah-mudahan Bu Endah terjawab ya di slide yang lain. Ada 3 jenis Bapak Ibu yang biasa dilakukan dalam penerapan budaya positif. Nah, yang betul itu yang mana? Yang pertama hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Bapak Ibu yang sering mendengar yang mana? Yang sering mendengar hukuman ya, konsekuensi sering dengar, restitusi baru dengar ya. Ya, termasuk saya Bapak Ibu, restitusi saya baru mendengar juga ketika saya mengikuti modul ini gitu ya. Hukuman Bapak Ibu penyebab dari kalau kita sebagai guru sering berikan hukuman kepada anak. Ciri-cirinya, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, murid saya datang terlambat, tiba-tiba gurunya memberikan instruksi, kamu terlambat, lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu kan tiba-tiba, tidak terencana, tidak ada kesepakatan dulu. Itu namanya hukuman, Bapak Ibu. Kemudian, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di depan. Yang lain ngerjain tugas, dia berdiri di depan, dilihat. Pasti di dalam dirinya ada rasa malu, merasa gagal, dan sakit hati. Itu yang dirasakan murid kita kalau seperti itu. Kemudian dampaknya Bapak Ibu, murid kita bisa marah sama kita, ya, karena dia tadi menyimpan rasa dendam karena merasa dipermalukan sama guru di depan teman-temannya. Dia juga mungkin merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia jadi pribadi yang rendah diri dan dia akhirnya berusaha untuk menjauhi kelompok, mengasingkan dirinya sendiri. Nah, ini juga biasanya bersifat satu arah, hanya dibuat oleh guru tanpa dipersetujui oleh muridnya. Itu kalau hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini level paling rendah juga Bapak Ibu. Hukuman itu level paling rendah dalam penerapan budaya positif. Level yang kedua adalah konsekuensi. Nah, tadi yang sampaikan Bu Endah ini sebetulnya konsekuensi ya Bu Endah ya, bukan hukuman. Sudah diketahui masuk akal. Biasanya konsekuensi ini dibuat oleh guru dan siswa tadi. Misalnya di awal ajaran anak-anak kita buat kesepakatan kelas ya. Nah, kita buat misalnya kalau ada yang buang sampah sembarangan di kelas, apa konsekuensinya? Seperti itu. Tapi syarat dari konsekuensi itu harus ada kolerasi dengan kesalahan yang mereka buat. Contoh, kalau tadi datang terlambat, disuruh lari, ada hubungannya nggak Bu? Datang terlambat sama disuruh lari? Nggak ada ya. Nah, kalau yang konsekuensi itu ada hubungannya. Misalnya dia buang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya harus apa? Membersihkannya, gitu. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi itu harus nyambung, relevan dengan kesalahan yang anak buat, gitu ya Bu ya. Kemudian konsekuensi juga tidak selamanya positif bagi anak, karena ini masih ada di level kedua. Karena ini anak jadi kehilangan hak. Misalnya konsekuensi seperti ini, datang terlambat 10 menit, kemudian kesepakatan dibuat di awal. Kalau ada murid datang terlambat, berarti pulang
nanti mengganti waktu yang terlambat itu. Jadi akhirnya ketika teman-temannya pulang, yang terlambat dia tetap di kelas 10 menit karena mengganti yang tadi terlambat. Nah akhirnya apa? Hak dia ada ya kita ambil. Harusnya dia sudah pulang, tapi karena tadi ada konsekuensi, jadi dia belum pulang. Jadi konsekuensi juga sebetulnya melanggar hak anak Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ada waktu jeda seseorang, kemudian ada penahanan. Tadi ya, yang harusnya dia istirahat karena disuruh nulis 2 bar misalnya nggak jadi istirahatnya. Sebetulnya konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid di level 2, tapi tetap anak ada merasa ketidaknyamanan ya. Nah ini level yang paling baik Bapak dan Ibu dalam penerapan disiplin positif, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau murid ada masalah, bukan berikan hukuman atau bukan konsekuensi, tapi kita berikan solusinya ya. Kemudian murid menjadi belajar untuk memecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga, murid tidak kehilangan waktu, tapi dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah kemudian restitusi itu dibuat oleh murid atau anak sendiri tanpa guru. Itu bedanya dengan konsekuensi. Jadi kalau ini murid sudah mandiri, itu yang diharapkan. Jadi ketika ada masalah, tadi Bu Epi ya menyampaikan, guru tidak membantu memberikan solusi, hanya membimbing. Jadi sebetulnya solusi datangnya dari guru atau dari murid? Dari murid itu sendiri. Sampai sini Bapak Ibu? Ada yang bertanyakan? Sudah paham? Itu ya. Jadi sebetulnya pertanyaan tadi yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplin murid atau tidak? Tidak ya, tidak. Justru akan membuat murid marah, merasa bersalah, rendah diri. Kemudian yang Bu Epi tadi, apakah guru harus bisa menyelesaikan masalah muridnya? Tidak. Murid yang harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti ada prakteknya Bapak dan Ibu akan saya tampilkan. Kita lanjut dulu ya. Ini Bapak dan Ibu, ini kita bertanya lagi ya. Menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Kalau ini nggak usah pakai alasan, hanya jawab saja. Hukuman atau konsekuensi? Siap ya? Ya, kita mulai dari yang pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Betul ya, hukuman karena tidak ada korelasinya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, tidak ada korelasinya ya, antara nggak pakai masker diminta push up gitu ya, nggak ada hubungannya. Yang ketiga Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Alasannya karena ada korelasi antara kesalahan dan pemecahan masalah. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jelas ini hukuman, tidak ada korelasinya juga ya. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada korelasinya, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Masya Allah, berarti udah paham semua. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Lanjut ya. Ya lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, yang berikutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Seluruh tindakan manusia itu sesungguhnya memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Begitu juga dengan anak kita. Ketika anak kita berbuat sesuatu, pasti ada tujuannya. Jadi kalau misalnya anak itu ada sesuatu perilaku yang menurut kita kurang baik, ditanya dulu Bapak Ibu, tujuannya apa nak kamu berbuat seperti itu? Gitu, pasti ada tujuannya di balik itu ya. Oke lanjut Pak Heri. Nah ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya begitu juga dengan murid-murid kita, ini yang harus
harus dipenuhi. Apabila murid kita ada perilaku yang kurang baik atau kurang sesuai, mungkin salah satu dari kebutuhan dasarnya itu tidak didapatkan oleh dia, entah itu di rumah oleh orang tuanya atau di sekolah oleh kita. Ya, jadi perilaku murid itu biasanya berdasarkan tingkat kebutuhan dasarnya sudah dicukupi atau belum, gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Jadi dia itu merasa punya hubungan dekat dengan teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Pasti semua dari kita juga sama ya Bu ya, ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman-teman, karena kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian murid juga biasanya ingin diterima di kelompoknya, ya, dan bisa berkolaborasi. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Contoh kebutuhan penguasaan itu adalah diakui pencapaiannya. Pernah nggak anak-anak, Bu, aku dapat nilai 100 nih Bu. Nah, berarti dia ingin diakui pencapaiannya. Biasanya kelas rendah yang sering ya, Bu, gambar aku bagus nggak Bu, gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu kita harus berikan apresiasi ya dalam bentuk ucapan, karena itu adalah termasuk kebutuhan akan penguasaan. Kemudian murid juga ingin diberi kesempatan untuk membuat keputusan penting dalam hidupnya. Ini bisa untuk murid atau bisa untuk anak kita yang sudah punya anak, apalagi yang sudah dewasa Bapak dan Ibu. Ya, keputusan penting dalam hidupnya biarkan mereka yang menentukan, jangan dipaksakan oleh kita orang dewasa. Ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Contohnya, murid bebas untuk membuat pilihan, tetapi tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Mereka juga punya kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan mempunyai kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Ya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Contohnya adalah mereka bisa menikmati apa yang mereka lakukan dan hal-hal yang mereka senangi. Itu kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya murid, kita juga ya Bapak Ibu ya merasakan hal itu. Oke, ini Bapak Ibu. Jika kebutuhan dasar murid terpenuhi, maka murid itu akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ya. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar murid tidak bisa terpenuhi, maka yang akan timbul adalah emosi negatif dari dalam diri murid. Dia juga bisa merasa sedih, kecewa, bahkan melakukan nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ini Bapak dan Ibu yang harus digarisbawahi. Perilaku buruk murid merupakan respon karena adanya kebutuhan dasar yang tidak atau belum terpenuhi. Mereka tidak tahu cara menyampaikannya, akhirnya menjadi perilaku buruk. Ini untuk refleksinya Bapak dan Ibu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini banyak Bapak dan Ibu. Kita tepuk dulu ya. Udah mulai loyok lagi nih. Kalau tepuk 1, yang nomornya udah tahu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri. Tepuk 2, tepuk 3, ke atas ya. Tepuk 4, agak cepat Bu. 2 kali. Tepuk 4, gitu ya.
yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya bagaimana dari Ibu? Mudah-mudahan ini tidak ada dalam diri kita ya. Guru berbicara dengan nada suara yang tinggi. Kalau saya kebetulan nadanya rendah. Kemudian bahasa tubuhnya nih, Bapak dan Ibu, matanya melotot. Kalau saya kebetulan nggak melotot juga udah gede, Bapak dan Ibu. Mata melotot, tangannya suka nunjuk-nunjuk kalau ngomong. Nah, itu ciri-ciri guru penghukum. Akibatnya apa, Bu? Dampaknya kepada murid kalau gurunya suka menghukum. Murid akan marah, dendam, dan bersifat agresif. Itu ya, Bu ya? Oke. Yuk. Iya, guru killer kalau kata orang sekarang ya, Pak ya. Oke, sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Sambil refleksi, kita sudah ada di level yang mana? Level yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Ya. Ciri-cirinya gimana, Bu? Suaranya lembut. Lembut. Tapi dia itu menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa tidak nyaman dan rendah diri. Suaranya lembut, tapi isi kalimatnya itu menyakitkan. Pernah nggak, Bapak Ibu? Sakit gitu ya jadinya ya. Lembut, tapi isi kalimatnya menyakitkan, Bu. Kalau yang satu tadi kan keras nadanya, kalau ini lembut, tapi isi kalimatnya tetap menyakitkan. Efeknya apa muridnya? Kepada murid kita bagaimana? Murid tetap merasa bersalah, gagal, tertekan, bahkan ada yang sampai menyakiti diri sendiri atau menyakiti temannya. Siapa tuh? Itu yang level kedua. Berarti kita naik level ya, Bu ya. Level yang ketiga, posisi posisi kontrol guru sebagai teman. Tadi ada di pertanyaan pemantik ya. Ciri-cirinya bagaimana? Guru memang tidak menyakiti murid, tidak ya. Tetapi guru mengontrol murid melalui persuasi. Jadi harus selalu dirayu untuk melakukan sesuatu karena tadi selevel dengan murid, ya. Memang tercipta hubungan baik tadi menurut Bu Ica, betul Bu Ica, akan terjadi hubungan baik, tapi tanda kutip ada ketergantungan. Biasanya dia hanya mau nurut sama guru yang itu saja. Ketika dia ganti guru akan penyesuaian lagi, ya. Baik juga Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kontrol ketiga boleh, tapi dengan catatan kita harus juga menuju ke level berikutnya, ya. Jadi posisi kita sama murid itu kalau sebagai teman tadi Bu menciptakan murid ketergantungan kepada kita, ya. Jadi dia nurutnya hanya sama guru itu aja gitu. Ada Bapak Ibu yang seperti itu ya? Ada yang ganti kelas tuh. Nah iya betul Pak, aku maunya sama ibu itu terus gitu. Ya, aku anaknya mau pindah. Mau bela lagi. Saking sayangnya itu ya. Saking sayangnya Bu Ella ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu, di level 4 itu guru sebagai pemantau. Ciri-cirinya, guru tidak emosi, tapi harus selalu mengawasi perilaku murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang tadi dibuat. Ya, seperti Bu Endang tadi, Bu Endang. Misalnya kalau terlambat 10 menit, nanti pulang juga kamu harus tambah waktu 10 menit. Nah, ketika anak itu menjalankan konsekuensi 10 menit di pulang tadi, yang lain pulang, anak kan di kelas 10 menit, gurunya juga harus 10 menit. Nah, itu kalau pemantau, betul nggak Bu? Betul kan? Jadi ketika dia melakukan konsekuensi, kita harus selalu ada. Itu, ya. Ini juga boleh sekali-kali, tapi tetap ya kita harus naik level berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima, Bapak Ibu, level paling tinggi. Yang ini diharapkan untuk diterapkan di sekolah kita dalam menerapkan budaya positif, yaitu posisi sebagai manajer. Manajer kelas ya, bukan manajer perusahaan ya. Manajer kelas. Ciri-cirinya seperti apa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, bersama-sama. Tadi dalam membuat keyakinan, mendukung murid menemukan solusi. Mendukung ya, bukan mencarikan. Yang mencari solusi tetap murid. Kita hanya mendukung saja. Kemudian memberi kesempatan untuk murid memperbaiki kesalahannya. Itu ciri-ciri manajer. Kemudian dampaknya bagi murid apa? Murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas perilakunya, ya.
karena dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan dia juga dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri memperhatikan orang lain seperti itu. Jadi gimana badan ibu? Ada di posisi manakah kita saat ini? Itu untuk refleksi saja. Mudah-mudahan semuanya nanti kita bisa sampai di posisi ke-5 ya. Kita lanjut. Nah, ini badan ibu tadi refleksinya ya. Di mana posisi kontrol kita saat ini? Ini cukup dijawab dalam hati saja. Oke, kita lanjut Pak Heri. Baik. Ini badan ibu ada contoh kasus murid. Ya, ceritanya ada murid yang datang terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti jawab ya. Ini posisi kontrol sebagai apa? Kita ulang dulu ya. Yang paling rendah tadi posisi kontrol apa? Penghukum. Ciri-cirinya yang paling Bapak Ibu ingat apa? Marah, melotot, nunjuk-nunjuk ya. Terus level yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Bahasanya lembut tapi menyakitkan gitu ya. Terus level yang ketiga, teman. Ciri-cirinya persuasif, membujuk, bujuk murid supaya murid mau melakukan sesuatu. Yang keempat, pemantau. Ciri-cirinya guru tidak emosi tapi dia harus memantau murid-muridnya dalam melakukan konsekuensi. Yang terakhir, ciri-cirinya ya untuk apa? Supaya murid menemukan solusi sendiri. Oke, pelan-pelan Peri ya. Oke, lanjut Peri. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya contohin ya. Kamu lagi selalu terlambat. Udah cocok belum? Malas sekali kamu ya jadi anak. Nah, kira-kira ini posisi apa? Bagaimana Bu? Kenapa buat merasa bersalah? Nah, ada dua nih. Tanya kenapa ya kalau ada dua pernyataan ya. Kalau Bumis penghukum ya. Kamu lagi selalu terlambat. Malas sekali kamu ya jadi anak. Menurut Bumis penghukum ya. Kenapa Bu? Karena suaranya tinggi. Iya. Nadanya tinggi. Gimana tadi? Ada yang berbeda? Hah? Kalau oh, karena emang suara saya lembut ya. Nanti jangan saya yang nyontohin harusnya ya. Siapa yang suaranya keras ya? Mau Farhan kali ya? Oh, lembut. Oke, coba Pak Heri sebenarnya jawabannya apa? Betul Bumis, penghukum. Kita lanjut ya. Lanjut Pak Heri. Oke, sekarang posisi kontrol apakah aku? Kamu senang ya membuat ibu susah. Kalau kamu terlambat terus, nanti ibu nak yang dimarahin kepala sekolah. Kira-kira kalau begitu? Coba ya kita cek ya. Oke, kita cek Pak Heri. Mari berkat tepuk tangan buat Bu Susan. Oke, lanjut ya. Posisi kontrol apakah aku? Nanti jangan terlambat lagi ya. Buat ibu senang. Demi ibu nak. Nanti urusan absen mah ibu yang bereskan ya. Kira-kira kalau ini ada di posisi mana? Nah, kenapa? Karena bahasanya kayak matematika. Iya. Besti, kayak Besti ya. Coba kita cek Pak Heri. Oke. Yang berikutnya. Kamu sudah tahu konsekuensi apabila datang terlambat. Nah, kalau ini posisi apa? Posisi apa? Pemantau. Karena ada apa di situ Bu? Konsekuensi. Coba lihat Pak Heri. Oke, boleh bertepuk tangan lagi Bu. Oke, satu lagi ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini Bapak dan Ibu. Apakah kamu meyakini keyakinan yang telah kita sepakati? Atau bisa juga bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kalau ini berarti posisi apa Bapak dan Ibu? Manajer. Coba betul tidak ya? Oke, tepuk tangan untuk semuanya Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
dan Ibu, keyakinan kelas mungkin sering ya Bapak dan Ibu mendengar. Nanti boleh dicatat karena nanti ini bisa kita buat 1 minggu ketika masa MPLS. Sebentar lagi kan kita mau menghadapi tahun ajaran baru ya. Nah, nanti ini kita buat di awal tahun ajaran. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, oke kita lanjut dulu Pak Heri. Ini Bapak Ibu. Keyakinan, ada kata yakin. Jadi keyakinan itu ketika murid berperilaku, dia tahu tujuannya itu untuk apa. Ya, karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan. Itu arti dari keyakinan kelas. Makanya harus yakin dulu dengan nilai yang dia percaya, ya. Nah, kemudian apabila nilai kebajikan menjadi peraturan, ya, apa tujuan dari utama sebuah peraturan itu? Kadang-kadang Bapak Ibu, murid melanggar peraturan karena apa? Karena dia tidak tahu peraturan itu dibuatnya untuk apa manfaatnya untuk saya, apa tujuannya untuk saya. Itu ya, lanjut Pak Heri. Ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nanti yang kita buat kelas kita dulu saja ya. Bersifat abstrak perilakunya, kemudian berupa pernyataan universal nilai-nilai kebaikan, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya harus kalimat positif, jangan kalimat negatif. Kemudian dibuatnya sedikit saja supaya mudah diingat oleh murid. Kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah supaya mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Harus terlibat, ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita sudah buat Bu di awal tahun ajaran, boleh tidak kita tambahkan di pertengahan tahun ajaran? Itu boleh sekali ya. Oke lanjut. Ini Bapak Ibu cara untuk membuat keyakinan di kelas. Yang pertama, curah pendapat warga sekolah. Kebetulan ini sudah saya praktekkan. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu boleh menyediakan karton, boleh juga menyediakan sticky note ya, yang bisa ditempel. Jadi diawali dulu, anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah mereka ditanya dulu, kondisi kelas yang seperti apa yang kamu inginkan. Jadi itu berasalnya dari anak, bukan dari gurunya. Jadi mereka nulis nanti Bu di sticky note, mereka itu ingin kelasnya seperti apa. Biarkan dulu bahasa mereka, nanti tugas kita untuk meluruskan. Dibuat oleh semua murid, boleh 1 atau 2 poin. Setelah itu tempelkan nanti di depan, ya. Apa yang diinginkan oleh murid tersebut ya, dicatat ya. Nah kemudian di situ kan nanti bahasa murid beda-beda ya. Pasti ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Yang negatif kita luruskan supaya bisa menjadi kalimat positif ya. Nah setelah disusun kalimat-kalimat positifnya, kita buat dulu kesepakatan. Kesepakatan itu perilaku yang mencerminkan dari hal-hal yang mereka inginkan di kelasnya. Nah dari kesepakatan baru kita rumuskan menjadi keyakinan. Jadi antara kesepakatan dengan keyakinan itu beda Bapak dan Ibu. Kesepakatan itu perilakunya, kalau keyakinan nilai-nilainya. Nanti ada contohnya ya. Nah kemudian tinjau ulang keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak tadi ya. Minimal 3, paling banyak 7. Karena supaya mudah diingat. Kemudian setelah itu, setelah disepakati, Bapak dan Ibu buat format untuk ditandatangani oleh murid. Buat tanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu buat, boleh dibuat poster ataupun apa saja bentuknya keyakinan yang sudah disepakati, tempelkan di ruangan kelas yang bisa dilihat oleh murid. Tuh Bapak Ibu. Ada yang bertanya tentang ini? Nah ini Bapak Ibu berikutnya. Nah ini dokumentasi yang sudah saya praktikkan kemarin di kelas 6B, pembentukan keyakinan kelas. Tadi surah pendapat anak ingin kondisi kelasnya seperti apa. Kalau saya waktu itu langsung nulis di papan tulis karena kan sudah kelas 6 udah bisa ya, nanti sesuaikan aja sama kelasnya masing-masing. Setelah itu ditinjau lagi, dibahas lagi ya. Kalau ada yang masih dalam kalimat negatif, kita ubah ke kalimat positif. Kemudian setelah itu
ngobrol saat guru menjelaskan pelajaran. Nah ini kan masih kalimat negatif, jadi ini masih peraturan kelas. Tugas guru adalah merubahnya menjadi kalimat positif. Kalau sudah menjadi kalimat positif, berarti itu sudah jadi kesepakatan kelas. Tidak boleh datang terlambat, kita rubah jadi apa? Hadir tepat waktu. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah kesepakatannya menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ketiga, tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan pelajaran, kita ubah kesepakatannya menjadi mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Ini juga boleh Bu dipajang di kelas, karena kan kalau keyakinan tadi sifatnya abstrak, kalau kesepakatan ini perilaku yang bisa kita lihat pada anak-anak. Jadi kesepakatan boleh ditempel, keyakinannya juga boleh ditempel, gitu ya. Nah keyakinan dari poin nomor 1, hadir tepat waktu. Berarti nilai apa yang terdapat pada poin nomor 1? Disiplin, ya. Ini tadi ada Bu di contoh yang di depan. Nilai-nilai kebajikan tadi contohnya kan ada dari profil pelajar Pancasila, ya, ada tuntunan hidup. Nanti saya berikan ya Bu ya, untuk Bapak Ibu menyusun keyakinan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai apa yang terdapat pada kesepakatan ini? Nilai kebersihan. Kemudian yang terakhir, mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Nilai apa yang terdapat pada poin yang ini adalah rasa hormat. Jadi ini kesepakatannya, ini keyakinan. Nanti pada saat anak misalnya berperilaku negatif, yang kita tanyakan ini. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Jadi kesini nanti mereka. Jadi mereka harus paham ini. Gitu. Itu yang Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Pak Heri. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi posisi kontrol guru yang paling baik adanya di posisi manajer. Nah, dalam menerapkan restitusi, ini tadi istilah yang baru kita dengar ya. Dalam nanti praktek segitiga restitusi, kita harus bisa memposisikan kita sebagai manajer. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog. Jadi kita ngobrol kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ya, tidak tiba-tiba ditegur di depan teman-temannya. Kita panggil di luar jam pelajaran, seperti itu ya. Kita ngobrol, kemudian setelah itu hasil dari obrolannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri. Mandiri terhadap apa? Menyelesaikan masalah sendiri. Tanggung jawab terhadap apa? Kesalahan yang mereka perbuat. Ya, jadi tujuan restitusi adalah supaya murid mandiri dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat mempraktikkan posisinya sebagai manajer, ya, mengajukan pertanyaan yang membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ketika murid itu ada dalam posisi gagal, segitiga restitusi ini akan mengarahkan murid menjadi posisi menang. Ada 3 tahap Bapak dan Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan segitiga restitusi ketika anak itu melakukan kesalahan? Tahap menstabilkan identitas, ya, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak salah itu wajar, karena manusia ini tidak ada yang sempurna, termasuk murid kita. Guru berperan menggeser identitas gagal menjadi berhasil. Tadi sudah disampaikan. Dan kita jangan sekali-kali mengkritik anak yang sedang berada di posisi gagal, karena itu akan membuat anak lebih frustasi. Ya, itu pada Ibu, ini menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya anak lagi marah nih, habis berantem sama temannya, jangan langsung, kamu kenapa? Kamu ngapain berantem? Anak dalam posisi gagal, kita intimidasi, gak akan bisa pada Ibu. Jadi kita stabilkan dulu kondisinya, kondisi anak-anaknya. Ya, setelah nanti kondisi anaknya stabil, baru nanti kita bisa ajak ngobrol anak-anaknya. Oke, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Ketika anak-anak sudah stabil identitasnya, sudah tenang, sudah bisa diajak ngobrol, nah kita melakukan usaha untuk menyadarkan anak bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita tanya, nah tadi apa yang menyebabkan kamu melakukan hal tersebut? Gitu. Jadi ditanya alasannya. Setelah tadi dia identitasnya sudah stabil ya, bergeser dari stimulus respons menjadi pendekatan teori kontrol serta nilai kebajikan ya. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia menceritakan latar belakang di balik perilakunya, kita tanya, nah kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu penuhi terhadap sikap yang telah kamu lakukan tadi? Insya Allah anak-anak sadar ya, karena tadi munculnya dalam diri sendiri, intriksi. Gimana Ibu? Yang ini ada yang boleh tanyakan tahapannya? Contoh mungkin ya, kalau contoh pasti lebih paham. Oke, Pak Heri lanjut. Nah, mari menyimak video. Kemarin saya sudah praktik juga sama anak-anak di video, Pak. Bapak Ibu dicatat ya, kalimat mana yang menunjukkan posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Dicatat ya. Kemudian kalimat mana dari guru tersebut yang menunjukkan validasi tindakan yang salah. Terus kalimat mana yang menunjukkan kalau guru sedang menanyakan keyakinan kelas. Oke? Calon guru penggerak anak 10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual. Langsung ke contoh kasus terus ini tadi sudah dijelaskan. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lanjut. Nah, sebelum
menurangi keyakinan kelas mana yang berkaitan dengan hal ini. Kejujuran sebagai dengan bias dan dalam satu waktu, Bu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Rani ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang bagus, beragama dan bias, dan disiplin dalam mata tersebut. Dengan ini, saya akan menjadi murid, teman, dan ibu guru. Baiklah Rani, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya ya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai tersebut dengan baik. Dapat mengutamakan kejujuran, giat dalam belajar, dan disiplin serta bijak dalam mengatur waktu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Rani. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Kasus yang kedua. Cukup satu contoh ya. Satu. Nah, Bapak dan Ibu kurang lebihnya praktek segitiga restitusi seperti itu, berdialog. Ya, jadi boleh ketika jam istirahat tapi tidak bersama dengan teman di ruangannya, boleh juga di kantor atau di ruang guru. Mungkin kalau untuk kelas tinggi mudah ya. Memang nanti tantangannya kalau untuk kelas 1, Bapak dan Ibu ya. Kan jawaban anak juga kadang-kadang suka nggak terduga. Kalau ini kan udah ada skenario-nya. Jadi lancar jaya. 4 menit selesai. Mungkin kalau praktek nyatanya restitusi bisa setengah jam mungkin ya, bisa 1 jam gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang tahap pertama tadi, apa yang diucapkan gurunya pada saat menstabilkan identitas, ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Satu aja. Menstabilkan identitas. Tadi berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah, tadi kalimat gurunya seperti apa? Iya, betul. Tadi ingat ya? Gimana Bu? Tidak ada yang sempurna. Iya, tadi ada kalimat gurunya, tidak apa-apa Rani. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Beberapa orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Boleh tepuk tangan Bu buat Rumus. Kemudian yang kedua Bu, yang menstabilkan identitas, satu kalimat aja. Yang mana yang gurunya ucapkan? Validasi tindakan yang salah, mohon maaf. Tadi yang menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berprinsip bahwa setiap perilaku, pertanyaan guru yang mana tadi? Menanyakan perilaku yang dilakukan Rani, latar belakangnya apa? Tadi kalimatnya seperti apa? Boleh? Wanita? Ya. Kamu pasti memiliki alasan untuk kalimatnya. Kamu pasti memiliki alasan atas perilaku tersebut. Ya Rani, coba ceritakan pada ibu mengapa Rani mencontek saat ujian matematika tadi. Betul, terima kasih wanita. Boleh tepuk tangan pada ibu untuk wanita. Betul, coba ceritakan pada ibu apa yang membuat Rani mencontek pada saat ujian. Itu tahap yang kedua ya. Tahap validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tahap yang ketiga. Siapa yang mau? Menanyakan keyakinan. Kalimat gurunya seperti apa? Yang terakhir. Boleh? Ya, bolehlah. Ya. Yang terakhir. Berarti keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan aku? Betul, boleh tepuk tangan oleh ibu tuh Bu Ella. Jangan malu-malu Bu Ella. Menurut Rani, keyakinan kelas yang mana yang berkaitan dengan hal ini? Itu pada ibu ya. Sedikit contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Oke, lanjut Pak Heri. Ada yang ditanyakan pada ibu tentang segitiga restitusi? Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan, walaupun pasti kalau orang tua kita, anak kita, dan sahabat-sahabat kita yang selalu ada di dekat kita pada ibu. Untuk kalimat penutupnya, terakhir Pak Heri, slide-nya.
Semoga kita dapat menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid, dapat memerdekakan murid-murid kita dan dapat memandirikan murid-murid kita. Semoga kita dapat berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh menjadi murid yang baik. Murid memiliki motivasi intrinsik dalam menerapkan keyakinan-keyakinan kelas, dan marilah kita sama-sama untuk saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, karakter baik, terbentuknya budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ada kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung saya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nuri Nurul Bariah SPD yang telah menyampaikan materinya tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya materi yang disampaikan oleh Ibu Nuri, kedepannya kita sebagai pengajar bisa memahami bagaimana karakter anak, bagaimana seharusnya pembelajaran dilaksanakan agar berpihak kepada anak dan sesuai dengan konsep-konsep budaya positif. Saya lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu dipersilakan apabila ada pertanyaan tentang materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nuri. Ada yang mau bertanya pada Ibu? Cukup ya? Ya, ada Wira. Berarti kalau tidak Saya nanya dah. Oh, ada Pak Reja. Boleh nggak nih? Boleh, Pak. Sharing aja Bu, sharing boleh? Boleh. Boleh dah. Apa ya? Gak apa-apa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih materinya bagus banget Bu Nuri. Saya baru dapat lagi nih di dalam pembelajaran karena saya kuliah terakhir 2015. Saya 2010 Pak Reja. 2015 ya. Telat 2 tahun deh. Gini Bu, tadi ada beberapa memang model-model yang sekarang gitu ya. Kalau kita tahu zaman dulu itu kan cuma 3 kalau nggak salah ya. Ini sharing aja ya Bu, bukan untuk mengejek atau gimana, tapi berarti kan ada pembaruan dalam pembelajaran. Kalau dulu kan ada yang namanya otoriter, terus satu lagi apa sih, demokrasi, yang terakhir itu casual ya. Otoriter itu gimana kita mendidik anak untuk kita sebagai guru itu memberi pengaruh terhadap orang gitu. Casual karena demokrasi itu bagaimana caranya kita untuk membuat suatu peraturan yang lain, dan casual itu kan bentuknya bagaimana kita di luar itu sebagai teman. Kalau dalam KHD itu sebagai di depan, di tengah, dan di belakang gitu kan. Di depan sebagai contoh, di tengah sebagai penuntun, di belakang itu sebagai pendorong gitu kan. Nah, dengan metode yang sekarang mungkin ya ini pembaruan gitu kan. Mudah-mudahan di SMK 1 ini bisa gitu. Karena pengalaman saya gitu, setelah dulu pernah ngajar di SMK, di SMEA dan lain-lain, kayaknya kalau anak-anak yang laki semua susah juga Bu gitu. Iya, saya bilang tadi pasti tantangan kalau praktek langsung pasti. Iya. Gak sempat menit ya tadi Pak. Bisa sejam atau mungkin bisa seharian ya. Sama juga dengan ketika kondisinya cewek semua, susah juga. Malah dulu Bu Nisa saya bilang, Bu Nisa harus bisa teriak. Soalnya kelas dia itu luar biasa tuh, si Banu, siapa lagi Bu? Ibam dan lain-lain, itu ibarat STM-nya bedakan tuh. Nah,
Kelas 2 itu masih kelas 2 ya? Iya, Pak? itu kelas 2. Bibit unggul, Bu. Nah, bibit unggul itu bermanfaat tuh. Ya, ya. Gitu maksudnya, mudah-mudahan metode-metode ini bisa secepatnya kita laksanakan dan yang lain-lain mudah-mudahan. Gitu ya Bu ya. Sering aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-applause untuk tanggapan berarti apa ya? Bukan hanya jawab. Betul Pak Reza, memang dunia pendidikan itu seperti yang disampaikan Kajar Dewantara disesuaikan dengan perkembangan zaman Pak gitu. Jadi memang selalu ada pembaharuan. Kadang-kadang diganti aja istilahnya, sebetulnya sama seperti itu. Gitu ya Pak Reza ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Baik, kepada Ibu ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup saya kembalikan kepada MC. Kalau gitu kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penutup. Rangkaian acara demi acara sudah kita lewati pada hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara hari ini berjalan dengan lancar, semuanya tertib, ya. Mohon maaf apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.